setiap pendaftar LPDP itu di depan sebelum mendaftar waktu summit itu sudah menyatakan bahwa saya akan siap setelah lulus kembali ke Indonesia. Orang memang boleh berubah, ya kan? Setelah diterima bisa berpendapat lain. Setelah lulus bisa mencari alasan, mencari excuse, denial gitu kan. Wah, saya lebih baik nggak mau pulang di luar negeri. Nah, Anda udah tanda tangan kan kalau kita bicara seperti itu. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Andin Hadianto mengatakan, saat ini ada sekitar 35.536 penerima beasiswa LPDP. 413 orang diantaranya bermasalah karena tidak memenuhi kontrak untuk kembali ke Indonesia. Direktur LPDP menganggap para penerima beasiswa yang belum kembali ke Indonesia itu tidak sampai 1%. 144 orang sudah ditindak dan kembali ke Indonesia. Sedangkan sisanya sekitar 169 orang masih dalam tahap komunikasi intensif untuk kembali ke Indonesia. Setiap orang dimanapun bisa berkontribusi kepada bangsa ini. Kalau ada orang mengaku si A berkontribusi Indonesia, begitu kan? Oh, saya senang. Wah, saya senang sekali. Warga negara Indonesia di luar negeri berkontribusi bagi kemajuan bangsa, kan keren. Nah, sekarang pertanyaannya kan LPDP dengan memberikan katakanlah sekarang 35.000. Angka yang mungkin cukup besar, tapi untuk Indonesia cukup kecil. Ya, kalau sudah besar mungkin kita agak longgar gitu kan. Karena kecil, apalagi ini memakai dana rakyat, ya, taxpayer, tentunya defaultnya adalah kamu harus kembali. Beasiswa LPDP adalah program beasiswa yang dibiayai pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN. Sejak tahun 2012, Kementerian Keuangan telah membuka program beasiswa LPDP setiap tahunnya. Melalui program ini, mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 atau S3, baik di dalam maupun di luar negeri. LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin profesional di masa depan, serta mendorong inovasi untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan maju. Ada 3 jenis program beasiswa LPDP, yakni program umum, afirmasi, dan targeted. Lalu, apa saja komponen biaya yang diberikan? Ada biaya pendidikan dan biaya pendukung. Ini rinciannya. Yang melatar belakangi semuanya itu, satu, kita itu ingin mempersiapkan betul 2045. Menyiapkan 100 tahun Indonesia merdeka. Gagasan 100 tahun Indonesia merdeka itu muncul pada tahun 2008 pada saat kita memperingati 100 tahun kebangkitan nasional kita. Jadi ketemu 3 titik itu, ada momentum, ada opportunity, ada modalitas. Ini luar biasa. Apa modalnya? Itu apa? SDM. Ya, karena kita sedang ada populasi usia produktif yang jumlahnya sangat-sangat besar. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Terjadinya yang menjelang 100 tahun Indonesia merdeka itu. Populasi usia produktif yang puncaknya kira-kira di tahun 2040-an bisa mencapai 70-an% dari komposisi populasi Indonesia. Tapi kalau dia populasi produktif yang usianya besar tadi itu tidak berkualitas, ya dia akan menjadi disaster, akan menjadi bencana demografi. Beasiswa LPDP itu tidak ada ikatan. Ikatan cuma satu, boleh, hanya pulang. Kalau sudah selesai pulang, itu ikatannya itu, ya.
mau kerja di perusahaan XYZ, jadi ASN, jadi apa aja, silahkan. Berikut adalah ketentuan pengabdian yang ditetapkan oleh LPDP. Pertama, penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Kedua, kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun atau 2N+1 setelah selesai studi secara berturut-turut. Pas wawancara ditanyain tuh, kalau misalkan Farhan nih misalkan, saya kuliah di S2 di UK, terus ada kesempatan untuk melanjutkan karir di sana karena lebih lukratif, lebih seksi lah bahasanya. Seperti apa gitu, kamu akan menerima? Saya bilang ya, kalau saya sih komit ke surat pernyataan tersebut gitu. Dan saya rasa setiap orang yang diwawancara ngejawabnya gitu, kalau enggak kayaknya nggak bakal lolos sih. Kalau saya emang kebijakan publik mas, politik dan kebijakan publik, saya emang bilangnya pengen menjadi politisi. Politisi, gabung ke partai, terus nyalon. Ya mungkin suatu saat bisa jadi kepala daerah atau segala macam. Nah itu. Jadi emang orientasinya, kalau saya emang orientasi dari awal balik ke Indonesia. Karena memang dalam negeri. Sementara itu, salah satu alasan awardee atau para penerima beasiswa memilih untuk tidak kembali ke Indonesia karena gaji yang ditawarkan di luar negeri lebih menggiurkan, sehingga sangat menjanjikan untuk berkarir. Kalau dari segi lingkungan kan lebih enak ya ketimbang Indonesia, jujur-jujuran gitu. Terus gajinya lebih bagus juga, jauh. Apalagi yang udah S2 di UK, itu base salary-nya kurang lebih yang dasar entry level 60 jutaan gitu per bulan. Nah, kalau secara rasional sepertinya menurut saya orang-orang pada tertarik sih. Fenomena lulusan LPDP enggan balik terkesan tidak memberikan manfaat optimal bagi Indonesia. Seperti apa manajemen LPDP dalam memonitoring peraih beasiswa dan para alumninya? Kalau yang 2N+1 kan kita punya monitoring ya, yang dilakukan oleh divisi pengelolaan alumni, kebetulan di bawah saya. Kita kan punya timeline terus ya, kita ikuti dia di Indonesia, begitu lolos ya aman. Itu selalu dimonitor, itu kita kerjasama dengan imigrasi juga gitu. Yang sekarang di hadapan kita yang 1 tahun mau lulus, itu yang kita monitoring lebih detail sekarang. Saya minta juga dulu rencananya apa. Kak, saya tidak bicara bahwa rencana itu tidak boleh berubah, kan boleh aja. Tapi kan harus ada monitoringnya. Dulu rencana gini kok kamu gini, kenapa sih? Apabila penerima beasiswa LPDP tidak kembali dan mengabdi di Indonesia selama 2 kali masa studi, ditambah 1 tahun setelah selesai studi secara berturut-turut, maka pihak LPDP akan memberikan sanksi berupa surat peringatan hingga penggantian uang beasiswa. Jadi ini bukan untuk kepentingan ekonomi dari penerima beasiswa. Ini kepentingan bangsa, kepentingan negara, bangun Indonesia. Itu yang harus jadi prioritas. Nggak pernah didesain yang matang. Di negara-negara lain itu semua didesain matang. Ada tiap tahun itu ada datanya. Kita itu butuh ahli ini, ahli nuklir, kita butuh ahli komputer, kita butuh ahli ini, kita butuh ahli drone. Untuk mengisi ahli itu, kita harus menyiapkannya dengan kita berikan beasiswa ke negara ini kan. Tapi yang kita enggak, udah buka, orang terserah mau milih apa ini. Tujuan beasiswa itu yang paling utama harusnya membangun Indonesia. Ikatan Alumni Penerima Beasiswa LPDP tergabung dalam organisasi Mata Garuda. Organisasi ini dipelopori oleh para penerima beasiswa generasi pertama LPDP sejak 2015. Mata Garuda bertujuan sebagai pusat kontribusi para anggotanya dalam pembangunan Indonesia. Menghubungkan orang-orang dengan potensi-potensi ini kan, potensi-potensi yang kebutuhan tenaga profesional. Jadi kita datangin tuh kementerian-kementerian, kita diskusi untuk ini apa kebutuhannya, tenaganya di mana yang dibutuhkan. Jadi kita bisa sharing juga ke teman-teman LPDP gitu. Kita lakukan itu.